A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam, yang tentunya akan berbagi cerita kepada teman-teman. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya, yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Bogem mentah Mas Dimas mendarat tepat di hidungnya Mas Hardi, sehingga membuat Mas Hardi jatuh tersungkur. Lalu Mas Dimas membangunkannya dan memukulinya lagi. Mas, sudah Mas, jangan, sudah cukup, ayo kita pergi Mas. Dimas, kau tidak pernah berubah ya. Dari kecil kau gampang emosian Dimas. Aku kan cuma bercanda saja Dimas, tapi kau memukuliku seperti aku mencuri milikmu saja Dimas. Kau, Mas Dimas teriak. Cukup Mas, ayo pergi, ayo Mas. Mas Dimas pun menurutiku. Lalu kami pun pergi meninggalkan Mas Hardi. Lalu Mas Hardi masuk ke kamarnya. Tiba-tiba saja Mbak Lilis keluar dari dalam lemari dan menampar Mas Hardi. Sial kau, kenapa kau menamparku Lilis? Kenapa kau merayunya Hardi? Kau juga menyukai perempuan pelacur itu Hardi? Apa? Tidak mungkin sayang. Aku hanya tergila-gila padamu Lilis. Lalu apa yang kau lakukan tadi Hardi? Aku hanya ingin membuat Dimas terbakar api cemburu saja, tidak lebih. Lalu kenapa kau tiba-tiba saja datang ke rumah ini? Aku tidak ingin rencana kita gagal Hardi. Tenang saja sayang, tujuan kita sama, membuat Sumi dan Dimas hancur. Lalu kemudian kita habiskan yang lainnya satu persatu. Iya kan sayang? Baiklah, selanjutnya apa rencana kita Hardi? Malam Jumat Kliwon nanti kita lancarkan rencana kita ya sayang. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Iya sayang, jaga anak kita Surya baik-baik ya sayang. Shh, diam kamu, nanti ada yang mendengar. Mbak Lilis pun pergi meninggalkan Mas Hardi. Keesokan harinya kami sarapan bersama-sama. Mas Bayu dan Mas Joko beserta para istrinya pun datang pagi-pagi sekali untuk sarapan bersama pagi itu. Mbak Lisa dan Mbak Ranti kapan datang? Subuh-subuh sekali kami datang Sumi. Kami ingin sarapan bareng Papa, dan katanya Hardi ada di sini ya, ucap Mbak Ranti. Iya Mbak. Wah, Sumi, kau makin cantik saja saat hamil ya Sumi, balas Mbak Lisa. Terima kasih Mbak. Semuanya kumpul ya. Apa kabar Mas Bayu, Joko, Mas Hardi? Menyambar pembicaraan kami. Hardi, baik-baik Hardi. Kapan kau datang?
Dan kenapa tak bilang-bilang kalau mau datang? Balas Mas Bayu. Kalau bilang-bilang dulu, namanya bukan kejutan dong. Iya kan Paman? Betul, betul Hardi. Balas Papa. Oh iya Mas Bayu, nanti ajak aku ke pabrik ya Mas. Boleh, boleh Hardi. Singkat cerita, malam Jumat Kliwon pun datang. Mbak Lilis mengendap-endap dan masuk ke kamar Mas Hardi. Dan mereka melancarkan rencananya. Bunga mawar, melati dan kantil, serta kemenyan ditaburkan di kamarnya. Mereka duduk dan berkomat kamit, melakukan ritual pemanggilan arwah dan lelembut. Angin bertiup sangat kencang, memadamkan lilin yang dipasang oleh mereka. Dan tiba-tiba saja berbaris makhluk gaib seperti pocong yang wajahnya membusuk, kuntilanak yang matanya keluar dan wajahnya hancur, serta genderuwo yang mulutnya penuh darah dan berbau anyir. Ah, Mas, aku takut, teriak Mbak Lilis. Jangan takut, mereka peliharaanku, balas Mas Hardi. Kami datang Tuan, ucap mereka. Pergi dan lakukan sesuai yang kukatakan. Baik Tuan. Malam itu, angin berhembus sangat kencang hingga jendela kamarku terbuka lebar. Tirai jendela pun seakan berterbangan. Sesekali lolongan anjing terdengar sangat jelas, membuat diriku bergidik ketakutan. Kuberanikan diri menutup jendelaku yang terbanting-banting oleh angin. Lalu tiba-tiba saja suasana berubah menjadi panas hingga keringat pun membasahi seluruh tubuhku. Kulihat Mas Dimas tak bereaksi apa-apa. Ia tertidur pulas dengan sehelai sarung yang menutupi tubuhnya. Kuselimuti tubuh Mas Dimas dan kucium lembut pipinya. Lalu kuputuskan untuk mandi malam. Itu juga karena suasana terasa panas bagiku. Kubuka pintu kamar mandi dengan sangat pelan. Aku takut suara pintu itu membangunkan Mas Dimas, dan pasti ia melarangku mandi. Setelah aku memasuki kamar mandi, terasa ada yang aneh. Mengapa kamar mandi yang selama ini aku pakai berubah menjadi menyeramkan seperti ini? Aku berusaha menghilangkan rasa takutku. Kutanggalkan handuk yang menutupi tubuhku, lalu kunyalakan air. Tapi tubuh ini masih terasa panas, hingga aku memutuskan masuk ke dalam kolam air. Barulah terasa sejuk dan agak nyaman. Kutempelkan kepalaku di pinggiran kolam air itu. Kupejamkan mataku, dan tiba-tiba saja ada yang memanggil namaku. Sumi, Sumi. Terdengar suara perempuan memanggil-manggil namaku. Sontak saja kubuka mataku, lalu aku angkat tubuhku. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Lalu aku putuskan membaringkan kembali. Tetapi suara panggilan itu datang lagi. Sumi, Sumi. Kali ini suara perempuan itu tertawa. Siapa? Mbak,
Mbak Lilis, jangan nakut-nakutin kayak gitu dong. Lalu tiba-tiba saja ada yang menarik kakiku. Dibarengi dengan lampu yang padam, membuat kamar mandi menjadi gelap gulita. Ah, Mas, Mas Dimas, tolong Mas, Mas, tolong. Aku berteriak, memanggil Mas Dimas. Tetapi Mas Dimas tidak mendengarkanku. Kulihat betis kakiku mengeluarkan darah segar karena tarikan yang seperti tangan berkuku sangat panjang dan tajam. Aku mencoba membuka pintu kamar mandi itu, tapi sialnya pintu itu terkunci. Lalu tiba-tiba saja muncullah sesosok perempuan berambut panjang dengan wajah yang hancur dan membusuk. Ah, Mas Dimas, tolong! Tiba-tiba rambutnya mencuntai sangat panjang dan melilit seluruh tubuhku. Kau harus mati, Sumi, perempuan itu berkata, disertai nanah dan belatung keluar dari mulutnya. Tidak, kau siapa? Kumohon lepaskan aku, kataku penuh dengan ketakutan. Lalu muncul lagi sesosok makhluk tinggi besar berbulu dengan bau yang sangat anyir. Suaranya menggelegar. Ah, Mas Dimas, aku takut. Diam kau, percuma saja kau berteriak. Suamimu tidak akan pernah menolongmu, ucap makhluk tinggi besar itu. Kau akan kujadikan istriku, Cahayu, ucapnya lagi. Tidak, lebih baik aku mati daripada menjadi istrimu. Cuy, kataku dengan tegas. Apa, Cahayu? Kau memilih mati? Baik, akan aku kabulkan. Biar anak yang ada di perutmu ini ku keluarkan paksa dan ku makan mentah-mentah. Lalu makhluk itu mengarahkan kukunya yang sangat panjang dan tajam ke arahku dan tidak. Sumi, bangun sayang. Kenapa kamu sayang? Hei, Sumi. Mas Dimas menepuk-nepuk pipiku. Ah, Mas, aku takut. Kenapa sayang? Mimpi buruk ya? Sampai keringetan kayak begini. Mas Dimas mengelus rambutku dan mencium bibirku. Mas, aku peluk tubuh Mas Dimas dengan napas terengah-engah. Sudah sayang, Mas ada di sini. Mas Dimas memeluk tubuhku dengan erat. Mas, tadi di kamar mandi ada. Shh. Sudah sayang, Mas ada di sini. Kamu cuma mimpi buruk sayang. Sekarang tidur lagi ya, biar Mas menjagamu. Tapi nyalakan lampunya, Mas. Iya, sekarang Tuan Putri tidur. Biar pangeranmu memijat kepala Tuan Putri. Mas Dimas tersenyum lebar, mencoba menenangkanku. Keesokan harinya, sebelum Mas Dimas bangun, aku bangun lebih dulu. Ku beranikan untuk mandi dan tidak terjadi apa-apa.
aku merasa lega karena semua itu hanya mimpi buruk. Singkat cerita, pagi itu aku membuat banyak sekali pisang goreng. Lalu Mas Dimas datang memelukku dari belakang. "Curang ya, semalam aku begadang menemanimu. Paginya aku ditinggalin." "Mas, apa sih? Malu ada Mbok Munah tuh." "Tidak apa-apa, Neng. Biar Mbok saja yang pergi." "Tidak, Mbok. Mari bantu aku bawa pisang goreng ini ke meja." Mas Dimas mendahuluiku, duduk di depan meja makan dan memakan pisang goreng itu. "Ih, jorok kamu. Mandi dulu sana. Bau tahu." "Habis enak sih pisang goreng istriku tercinta ini," ucap Mas Dimas sembari memasukkan pisang itu ke mulutnya. "Wah, pisang goreng nih," ucap Mbak Ranti dan Mbak Lisa yang tiba-tiba datang. "Iya Mbak, ayo kita sarapan." Lalu datanglah Hardi dan Mbak Lilis. "Hei, kalian sudah berkumpul ya? Wah, pisang goreng pasti buatan Sumi," ucap Hardi. Sementara aku hanya mengangguk. "Pagi Hardi," ucap Mbak Ranti. "Pagi Mbak. Kalian sudah kumpul. Bagaimana sore nanti kita nonton bioskop? Bagaimana? Kalian setuju?" "Ide bagus tuh Hardi. Pasti Mas Bayu dan Mas Joko setuju," ucap Mbak Lisa. "Bagaimana kalian Dimas, Sumi, setuju?" ucap Hardi kepadaku. Aku menoleh ke arah Mas Dimas yang semakin cepat melahap pisang goreng itu. "Tidak Mas, kalian saja, kami tidak ikut," kataku, karena aku dan Mas Dimas tidak suka terhadap Hardi. "Sumi, goresan apa di kakimu?" Aku menoleh dan mengarahkan pandangan kepada kakiku. Terlihat dengan jelas di betis kakiku 2 goresan yang amat perih kurasakan. Aku baru ingat ketika mimpiku semalam. Dari dalam air ada yang menarik kakiku, tetapi semua itu hanya mimpi. Lantas mengapa goresan ini nyata ada di kakiku? "Luka apa yang ada di kakimu sayang?" Mas Dimas menghampiri dan melihat kakiku. "Mas, ini luka yang semalam ada di dalam mimpiku," kataku dengan terbata-bata. "Mimpi," tegas Mas Hardi menyambar pembicaraan kami. "Shh, sudah sayang, jangan diteruskan. Ayo kita obati lukamu di kamar." Mas Dimas membopongku menuju kamar, membuat Mas Hardi dan Mbak Lilis semakin terbakar api cemburu. "Mas, lihat." Terlihat bercak darah mengotori spray kasurku. "Nah, sekarang ketahuan kan? Makanya kalau memasang spray jangan pakai peniti. Jadi kena kakimu kan sayang." "Tapi Mas..." "Sudah, jangan berpikir yang macam-macam. Biar Mas obatin ya lukanya," ucap Mas Dimas sambil mengobati lukaku. Singkat cerita, malam pun datang. Suara riuh hujan dan pepohonan
yang tertiup angin, serta halilintar menyambar-nyambar, memecah keheningan malam. Saat itu, aku tidak bisa tidur karena memikirkan mimpi buruk kemarin malam. Aku takut untuk sekedar memejamkan mata saja. Kulihat Mas Dimas sudah tertidur pulas. Mungkin badannya terasa lelah karena seharian ia mengurus gaji karyawan di pabrik. Aku tidak tega membangunkannya. Padahal saat itu tenggorokanku terasa panas. Ingin rasanya aku minum saat itu juga. Tetapi kulihat teko tempat air di kamarku terlihat kosong. Jadi aku putuskan untuk mengambilnya di dapur. Kubuka pintu kamar dengan pelan. Tap, tap, tap. Kulangkahkan kakiku menuju dapur yang gelap gulita. Lalu kunyalakan lampu dapur itu. Tiba-tiba saja suara petir menyambar-nyambar di luar. Dengan dibarengi lampu dapur mati, membuat suasana gelap kembali. Lalu ku berjalan dengan pelan. Ku raba-raba tembok untuk mencari sekring lampu dapur itu. Tak, tak, tak. Beberapa kali aku tekan-tekan sekring lampu itu, tetapi lampu tidak menyala juga. Mungkin petir itu membuat mati lampu. Aku putuskan untuk segera pergi dari dapur itu. Tapi tiba-tiba saja ada bayangan yang melintas tepat di depanku. Siapa itu? Mas Dimas, kaukah itu? Tidak ada jawaban. Lalu aku langkahkan kakiku lagi, dan bayangan itu muncul lagi, disertai suara yang aneh, seperti ada yang melompat-lompat. Terdengar suara itu semakin jelas. Lalu bulu kuduku pun berdiri. Terlihat bayangan itu tinggi besar mendekatiku. Semakin dekat dan semakin dekat. Lalu terlihat dengan jelas sesosok pocong dengan wajah yang sangat hancur, dengan kain kafan sangat kotor oleh tanah, berdiri tepat di depanku, membuatku berteriak ketakutan. Ah! Pocong! Tetapi pocong itu malah semakin mendekat, dan sesekali tertawa cekikikan. Aku berlari dan bersembunyi di bawah meja makan, dengan air mata dan keringat bercucuran. Aku sangat ketakutan. Dan tiba-tiba pocong itu ada tepat di sampingku. Ah! Pocong! Pergi kau! Pergi! Kupukuli pocong itu dengan tanganku sambil memejamkan mata. Sumi! Sumi! Hei Sumi! Mas Hardi menggoyang-goyangkan tubuhku. Lalu kubuka mataku. Terlihat suasana terang sekali. Lampu yang tadinya mati sekarang menyala kembali. Ada apa sih Hardi? Hah? Sumi? Kenapa kau Tuan Putri? Ucap Mbak Lilis dengan sinis. Mbak, Tadi ada pocong, Mbak. Apa? Pocong kau bilang? Bener, Mbak. Tadi. Kenapa sayang? Mas Dimas berlari dan memelukku.
Mas, aku haus. Lalu aku pergi ke dapur dan tiba-tiba ada pocong, Mas. Haus? Bukannya aku sudah menyediakan air di kamar, sayang? Tidak ada, Mas. Tekonya kosong. Makanya aku membawanya ke dapur untuk diisi. Itu tekonya, kataku sambil menunjuk teko itu. Tapi tekonya tidak ada. Tekonya ada di kamar, sayang. Dan sudah Mas isi airnya dari sore. Tapi Mas... Shh. Sudah, sayang. Ayo kita tidur. Istri mudamu sudah mulai gila, Mas Dimas, ucap Mbak Lilis. Diam, teriak Mas Dimas. Sementara Mas Hardi hanya tersenyum sinis. Mas Dimas membawaku ke kamar. Dan alangkah terkejutnya aku ketika melihat teko yang aku isi air ternyata ada di kamar. Dan seperti yang Mas Dimas katakan, tekonya sudah terisi air. Sungguh aneh kurasakan. Dan kejadian demi kejadian aneh yang menimpaku akhir-akhir ini. Dan Mbak Lilis selalu menyebutku gila. Suatu hari, akhirnya aku jatuh sakit karena stres menghadapi masalah ini. Lalu kejadian aneh datang kembali. Di saat ku tertidur lelap setelah meminum obat di siang hari, tiba-tiba saja ada yang menindih dan mencium bibir serta leherku dengan sangat rakus. Aku merasakannya dan menikmatinya ketika ia mengarah ke buah dadaku. Aku pikir itu Mas Dimas. Sampai akhirnya aku terkejut ketika aku membuka mata. Ah, Mas Hardi, kau. Mas Hardi, brengsek kau. Aku ini istri orang. Berani-beraninya kau memasuki kamarku dengan Mas Dimas. Sumi, dari kecil aku sudah simpati denganmu. Rambutmu, kulitmu yang mulus, bodimu yang seksi, serta bibirmu yang semerah ceri sungguh membuatku mabuk kepayang, sayang. Tetapi sialnya, mengapa Dimas yang berhasil memilikimu, Sumi? Kenapa bukan aku? Kenapa? Ucap laki-laki berambut gondrong itu penuh nafsu. Kau gila, Mas Hardi. Aku membencimu. Keluar kau dari kamarku. Keluar. Shh. Diam, sayang. Mari kita bersenang-senang, sayang. Laki-laki itu menarik tanganku dan merangkulku dengan sangat kasar. Aku mencoba berontak dan lari dari Mas Hardi. Jahanam! Ku tendang kemaluan Mas Hardi. Lalu aku mencoba keluar dari kamarku. Ah! Sial kau, Sumi! Tolong! Mas! Mas Dimas, tolong! Aku berlari menuruni anak tangga. Dan alangkah terkejutnya aku ketika melihat Mas Hardi sedang mengobrol di ruang tamu bersama Mas Dimas dan Bapak. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.